Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, Abah. Saya melihat di YouTube orang Islam mengatakan Tuhannya orang Nasrani dengan Tuhannya orang Islam itu berbeda. Dan ada yang mengatakan Ustadz katanya Allah ada di arsy. Mohon penjelasannya, Abah. Itu pertanyaannya. Iya. Saya jelaskan. Kalau umat Islam mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya saudara kita Nasrani tidak sama. Umat Islam atau ustadz yang mengatakan Allah ada di arsy, ini ustadz harus belajar ilmu ketuhanan. Kalau yang satu mengatakan Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya saudara kita Nasrani, itu juga ya harus belajar ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu adalah tauhid. Itu butuh belajar. Seluruh makhluk ini Tuhannya itu sama. Yang tidak samanya sebutannya. Kemungkinan kalau umat Islam ditanya Tuhanmu siapa, namanya Allah. Kemungkinan saudara kita Nasrani kalau ditanya Tuhanmu siapa, Allah. Hanya sebutannya saja yang tidak sama. Sesungguhnya Tuhannya sama. Kalau umat Islam mengatakan Tuhannya atau ustadz mengatakan Tuhannya itu ada di arsy, ini harus belajar ilmu ketuhanan. Ustadz seperti ini harus belajar mendalami tauhid, karena umat Islam baru mengenal sebuah nama Allah, tapi umat Islam belum pernah mengenal yang punya nama Allah itu. Ini yang sangat disayangkan umat. Baru mengenal sebuah nama, tapi kayaknya sudah mengenal yang punya nama, padahal belum. Umat Islam belum mengenal yang punya nama Allah itu siapa. Nah inilah dengan Allah diadakan akhir zaman ini. Di tempat zikir tauhid Al-Mahabbah mengajarkan agar umat mengetahui siapa Tuhannya. Yang memiliki nama Allah itu siapa? Ada di mana? Di tempat majelis inilah diberitahu yang jelas melalui samudra tauhid, lautan ruh. Lautan ruh itu adalah lautan ilmu Allah. Di akhir zaman ilmu ruh ini yang mengajarkan adalah saya. Jadi umat yang baru mengetahui nama Tuhannya, kalau dia ingin mengetahui yang punya nama Allah itu, nanti saya bisa beritahu umat atau wali-wali Allah atau ulama-ulama wali Allah atau yang lain-lain. Kemungkinan baru ada yang mengetahui bayangannya Allah. Yang punya nama Allah itu punya bayangan, mungkin diketahui dengan wali-wali Allah atau diketahui umat yang lain. Nanti ke sini saya akan beritahu siapa yang punya nama Allah itu. Tapi sampai sekarang kita tunggu belum ada yang datang.
Karena sayalah di akhir zaman yang mengajarkan ilmu ruh, sayalah yang bisa memberitahu kepada umat Islam yang baru mengetahui nama-nama Tuhannya. Nanti akan saya beritahu kalau ke sini siapa yang memiliki nama Allah itu. Ya siapa saja umat Islam di dunia ini. Kalau mau nanti saya beritahu siapa yang memiliki nama Allah itu, nanti saya beritahu. Masih ada lagi pertanyaan? Tolong Abah berikan penjelasan atau berikan logika. Maksudnya nama Allah dengan yang punya nama itu bagaimana maksudnya Abah? Kalau nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran, nama Nabi kita ada juga di dalam Al-Quran. Itu hanya sebuah nama. Tapi yang punya nama tidak ada di situ. Nah, di akhir zaman inilah diadakan dengan Allah, dan sayalah yang membawa ilmu ruhani itu, supaya umat Islam mengetahui yang punya nama Allah itu, yaitu Tuhannya. Tahu? Jadi menurut Abah, saudara-saudara kita Islam ini baru mengenal namanya. Baru mengenal nama Allah yang ditulis di dalam Al-Quran. Ada berapa? 99 asma itu adalah nama-nama Allah. Umat Islam baru mengenal sebuah nama, tapi umat Islam belum mengenal yang punya nama Allah. Ada wali-wali Allah di dunia ini baru mengenal bayangannya. Bayangannya ruhani yang utama. Itu yang saya katakan, hakikat Jawa mengatakan jati diri. Ahli tasawuf, kalbu, ahli hakikat jati diri juga. Itu baru bayangan. Tapi belum mengetahui Allah yang sebenarnya, yang memiliki nama Allah itu belum diketahui. Umat baru mengenal namanya. Bayangkan, ahli tasawufnya, ahli torekonya, ahli hakikatnya baru mengenal bayangannya. Bagaimana umatnya? Umatnya baru mengenal sebuah nama Tuhannya. Sehingga umat Islam kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Ada di mana kedudukan Tuhanmu Allah itu? Umat Islam tidak akan bisa menjawab. Bahkan dia akan menjawab Allah ada di mana-mana. Allah ada di arsy, kemungkinan bisa seperti itu karena tidak tahu yang memiliki nama Allah itu, tidak tahu. Yang dia ketahui hanya namanya, tapi yang punya nama dia tidak tahu. Sangat membingungkan umat Islam, bingung umat Islam. Ada lagi? Jadi menurut Abah, kita umat Islam diharuskan mengetahui yang memiliki nama Allah atau mengenal nama Allah. Ya harus. Loh, kamu punya kebun saja kamu mengetahui kebun. Loh, punya Tuhan kok enggak tahu Tuhanmu itu ada di mana. Kok cuma mengenal sebuah namanya. Ya harus kamu berpikir, dikasih akal dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhanku yang punya nama Allah ini ada di mana? Kalau tidak tahu, kita harus mencari tahu. Kalau tidak ada yang bisa memberi tahu, kita harus mohon kepada Allah agar kita bisa ketemu dengan yang punya nama Allah.
Nah, terus bagaimana kamu memiliki Tuhan tapi cuma namanya? Itu hanya sebuah nama. Coba kita menjadi manusia sadar dan menyadari kita ini memiliki Tuhan baru mengenal namanya, tapi belum mengetahui yang punya nama. Seharusnya kita kan sadar jadi umat. Apa kamu sudah tahu? Nama Tuhanmu sudah, tapi yang punya nama? Karena kamu ikut zikir di Majelis Tauhid Al-Mahabbah di akhir zaman ini, sehingga kamu kan sudah tahu siapa Tuhanmu yang memiliki nama Allah, itu kan kamu sudah tahu. Jadi di akhir zaman ini diadakan dengan Allah, dan sayalah yang diamanai untuk mengajarkan ilmu ruhani. Kamu sudah tahu di lautan ruh itulah lautan ilmu Allah. Sayalah yang mengajarkan itu. Mau dicari kemana? Yang mengajarkan ilmu ruhani tidak ada, tapi yang mengajarkan bayangan ruh utama banyak. Saya yang mengajarkan di akhir zaman ini tentang ilmu ruhani, ruh yang utama. Jadi kalau umat tidak mau mempelajari yang saya ajarkan, ya saya biarkan. Saya akan ajari yang suka saja. Masih ada pertanyaan? Jadi menurut Abah ini, kalau bisa teman-teman atau saudara kita, ustadz maupun kiai, tidak usah menceritakan tentang Allah ataupun Tuhan kita kalau tidak mengetahui keberadaannya di mana, Pak. Nah, kalau manusia menceritakan Tuhannya yang namanya Allah, ya silahkan, itu haknya. Tapi yang lebih baik dia mengetahui namanya, ya dia juga harus tahu yang punya nama itu ada di mana. Dan ini untung kiai-kiai, ustadz yang lain-lain punya murid tidak seperti saya. Kalau saya muridnya, saya akan bertanya, yang memiliki nama Allah itu siapa? Ada di mana dia? Itu kan tidak ada muridnya yang bertanya seperti itu. Tapi kalau saya muridnya, saya akan bertanya, di mana Allah? Allah itu yang kita kenalkan cuma namanya Allah, yang punya nama itu ada di mana? Kalau kita muridnya mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Kalau dia menceritakan sebuah nama-nama Allah, terserah. Tapi jangan lupa umat Islam di dunia ini menceritakan tentang Allah, kebesaran Allah. Sastranya ada sama saya. Sastra tentang ketuhanan. Sastra itu adalah pemberian Allah sendiri yang saya miliki. Manusia percaya tidak percaya terserah. Yang penting sastra tentang ketuhanan adalah pemberian Allah. Sampai keilmuan, ilmu masa depan, ilmu awal kehidupan, masa depan, ilmu bako, ilmu huruf, 4 tauhid itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermaripaturuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermaripatullah kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali bermaripatujat kepada Maha Tunggal. Sampai semua itu adalah pemberian Allah.
Umat percaya tidak percaya terserah. Yang penting yang saya miliki keilmuan itu adalah pemberian Allah di akhir zaman ini. Masih ada lagi? Jadi begini Abah, ada ustadz yang mengambil dasar dari hadis Allah itu dekat. Kalau Allah dekat dengan urat lehermu itu adalah ayat, bukan hadis. Allah ada di arsy itu ya ayat, bukan hadis. Jadi kalau Allah lebih dekat daripada urat lehermu, saya tidak akan jelaskan di umum. Saya bisa menjelaskan ayat Allah lebih dekat daripada urat lehermu itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah ada di arsy, arsy itu adalah alam. Arsy itu alam bertingkat-tingkat, bukan cuma satu alam. Di sana tidak ada Allah. Bisa yang punya muka sapa kalau memang dia bisa, ayo ke sana. Kita datangi sama-sama di arsy. Kalau memang di sana ada Allah, tidak ada di sana. Sudah, tidak ada lain. Tapi ayat mengatakan seperti itu Abah. Mengatakan bahwa Allah itu ada di arsy. Iya. Jangan dimaknai Allah itu duduk di sana seperti manusia duduk di kursi, seperti raja. Tidak seperti itu memaknai ayat itu, tidak seperti itu. Agar itu Ustadz seperti itu harus belajar ilmu ketuhanan itu loh, di akhir zaman ini supaya tahu sastra tentang ketuhanan. Jadi seluruh keagamaan yang dimiliki umat di dunia itu, sastranya tentang ketuhanan ada di sini. Itu pemberian Allah. Kalau kita mengetahui satu sastra itu akan mengetahui rahasia kehidupan di dunia sampai di akhirat. Tapi ya tidak mungkin kita akan beberkan di umum. Jadi jangan sembarangan di akhir zaman ini menceritakan Allah. Jangan sembarangan. Karena di akhir zaman ini ada yang memiliki sastra tentang ketuhanan. Di akhir zaman ini ada yang tahu membahasakan sastra tata bahasa ketuhanan yang benar. Ya ada. Cukup Abah. Terima kasih atas penjelasannya semua ini Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.